Tempat ini dulunya adalah villa, tetapi sekarang sudah sangat terbengkalai. Suasana yang awalnya ramai pemancing berubah menjadi sangat sunyi. Walaupun sesekali ada yang camping di sini, tetapi tempat ini tidak dikenal banyak orang. Bahkan kalau kamu cari di Google Maps, tidak ada titik akurat dari camping ground ini. Tapi tenang, ini tidak jauh dari jalan raya kok, dan ini masih satu jalur menuju Paraupo Silalahi. Kalau kamu sampai di pertigaan tikungan ini, belok ke kiri melewati jalan desa. Sekitar 200 meter dari simpang, disinilah lokasi campingku kali ini. Setiba di sini, sedikit tidak meyakinkan untuk camping karena tidak ada tanda-tanda camping ground seperti biasanya. Aku hanya menemukan banyak bapak-bapak yang memancing dan mencoba mencari tahu informasi. Di sini tidak ada penerangan malam dan sebentar lagi mereka juga akan pada pulang. Artinya nanti malam kemungkinan besar aku akan sendirian. Oh iya, aku juga bertanya tentang rumah kosong yang sudah terbengkalai itu. Dan mereka menjawab bahwa ini dulunya adalah villa, tapi sudah tidak beroperasi lagi. Alasan tutupnya juga mereka tidak tahu pasti. Mereka menanyakan niatku untuk camping di sini, padahal sebenarnya semakin tidak ada pengunjung, aku semakin kuat niatnya untuk mendirikan tenda. So guys, ini tips kalau kamu mau mendirikan tenda. Kalau sudah terpasang frame-nya berdiri seperti ini, usahakan paling pertama diangkat adalah bagian tengahnya, karena ini akan membantu tendamu bentuknya sangat pas. Baru diikuti dengan bagian frame di sampingnya. Oh iya, aku bakalan rajin buat tips-tips camping ke depannya, karena beberapa dari kamu bertanya, bagi dong tips campingnya bang. Dan daripada cuma menjawab pertanyaan satu orang, aku akan buat setiap kali upload video akan aku selipin tips-tips yang kelihatannya simple dan remeh tapi berguna ketika kamu camping. Setengah jam di sini, minusnya banyak nyamuk, tapi tempatnya bersih kok. Kalau misalkan kamu sendiri di sini lebih enak, sunyi, sepi, dan camping groundnya juga lumayan luas. Walaupun sebenarnya ini bukan camping ground kata pemiliknya, karena di sini pemiliknya ada jaga juga, menjaga orang-orang yang mancing di sini, dan dia jualan. Misalkan kayak tadi ada tulang itu pesan kopi dan dia antar, ya mungkin keuntungannya dari situ. Dan uang lapak adalah 30.000 kalau satu orang. Kalau 2 orang dia minta 60.000. Sangat tidak worth it sebenarnya, tapi ya kita nyari kesunyian. Aku udah lapar dan aku makan ubi yang dimasak adekku. Jadi adekku ini jago masak, apapun yang dimasaknya pasti enak. Jadi aku bawa. Ini dia ubinya. Nampak kan? Nah, ini dia. Ini enak ini. Setelah maghrib, aku mulai memasak, dan kamu pasti paham, memasak di depan tenda saat malam hari selalu punya ketenangan yang sulit dijelaskan. Hanya saja, ada satu hal kecil yang sempat mengganggu pikiranku, seperti ada seseorang yang memperhatikanku dari balik kaca villa itu. Tapi aku memilih berpikir logis, karena sejauh ini, hal-hal aneh saat solo camping selalu bisa dijelaskan dengan akal sehat. Sekarang yang
menjadi menarik adalah setiap kali aku solo camping, aku selalu ditanyai sama ibu-ibu, kamu kok sendiri deh, gitu. Dan mereka itu bertanya dengan penuh perhatian gitu, dan selalu meyakinkan keadaanku, yakin deh kamu sendiri. Dan aku merasa bahwa aku dipeduliin. Kalau ditanya, sebenarnya pertanyaan simpel kayak janganlah kamu sendiri, kenapa nggak bawa kawan? Kalau ada apa-apa nanti teleponnya. Kadang-kadang beberapa ya ada yang nge-share nomor WA-nya. Jadi kalau ada apa-apa hubungi di sini aja, di nomor ini aja. Dan itu menurutku sesuatu hal yang sebenarnya kita butuh, sesuatu hal yang simple, tapi ya itulah sejatinya manusia, itu yang kita butuhkan. Selesai makan, aku biasanya bakalan ngebersihin tempat makan pakai tisu basah. Semua selamat pagi, dan untungnya tadi malam aku bawa jaket tebal sama sleeping bag karena ternyata cuaca tiba-tiba berubah dari yang biasa aja menjadi sangat dingin tadi malam. Pagi datang dengan suasana mendung khas Danau Toba.
Cahaya matahari tidak sepenuhnya menembus, tertahan kabut tipis yang menggantung di udara. Di pagi itulah aku akhirnya sadar kejanggalan semalam hanyalah pantulan bayanganku sendiri dari kaca villa yang terkena cahaya lampu. Dan setelah semuanya terasa jelas, aku bisa bilang dengan jujur tempat ini sangat indah untuk merenung sendirian, tenang, asri, menghadap langsung ke Danau Toba, dan tidak berbahaya karena jaraknya sangat dekat dengan jalan raya. Jadi ada 3 akses menuju ke sini, satu jalur pejalan kaki, baru ada jalur sepeda motor dari sana, dan satu lagi jalur mobil di sebelah sana. Kadang kita hanya butuh tempat sepi bukan untuk lari, tapi untuk mendengar diri sendiri. Walaupun selalu berusaha kuat dan bisa melakukannya sendiri, terkadang rasa takut di dalam diri kita akan selalu ada. Masing-masing dari kita memiliki cara tersendiri menaklukkan rasa takut. Beberapa ada yang memilih menghindarinya, ada juga yang memilih menyerah. Bahkan ada yang memutuskan untuk melawannya. Mulailah solo camping pertamamu kawan, untuk melawan rasa takut di dalam dirimu. Beberapa dari kita menukar rasa sepi dengan sengaja pulang lama dari tempat kerja. Atau mungkin ada yang bahkan dengan sengaja membayari orang lain nongkrong hanya untuk sekedar melawan rasa sepi itu. Atau mungkin ada dari teman-teman yang sama dengan aku, seorang pria berbadan kecil yang menghabiskan waktu dengan berpergian solo camping tanpa harus merepotkan orang lain.